kalau kadang sebagai bidan aja masih apa ya istilahnya panik. Apalagi mungkin teman-teman yang bukan dari tenaga kesehatan terus nggak pernah terpapar dari sisi-sisi medis pasti jauh, jauh lebih panik ya kalau bisa ada kondisi kegawat daruratan. Makanya baik walaupun belum punya anak nih seperti mungkin contohnya saya dan beberapa teman-teman saya yang join sekarang, tetap penting buat kita tahu nih apa informasi tentang kegawat daruratan, tanda-tandanya, terus juga penanganannya. Kadang kan di lingkungan kita juga bakal ada nih kemungkinan ada kondisi kegawat daruratan dan mungkin kita bisa bantu. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita bisa lihat di video ini cukup menarik. Coba ini bisa share. Sudah share sama, oke. Bentar, maaf. Oke. Ini coba teman-teman perhatikan di area dada, leher, sama bagian ujung bayi. Itu ada yang beda kan dari bayi normal biasanya. Di sini tuh ada kondisi di mana bayinya tuh kayak ada usaha yang lebih daripada. Nah, kalau ini suaranya seperti ada dengung. Nah, kalau ini seperti orang mengorok. Nah, itu semua adalah tanda-tanda distres nafas yang ada pada bayi. Nah, ini kondisinya gawat dan darurat juga. Jadi, boleh untuk langsung pergi ke instalasi gawat darurat di rumah sakit. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjutnya, kita harus tahu nih definisi gawat darurat. Saya kira teman-teman semua sama Mang sudah tahu ya apa itu definisi gawat daruratnya. Gawat, bahaya, darurat harus segera ditangani karena kalau misalkan tidak cepat dan tepat penanganannya bisa mengakibatkan kematian. Gitu. Nah, kalau dari angkanya ini memang turun ya, angka kematian bayi itu memang turun dari tahun ke tahun, tapi ini tetap tidak mencapai target pembangunan. Jadi penting banget kita tahu penyebab kenapa angka kematian bayi masih belum mencapai target. Ternyata yang pertama adalah karena pengetahuan ibu. Kadang ibu tuh uh, sudah ingin memberikan yang terbaik buat bayinya, tapi karena ibunya nggak tahu tanda bahayanya ini seperti apa, dikira normal aja, akhirnya nggak dibawa ke tenaga kesehatan, jadinya tidak terlambat untuk merespons. Jadi kadang juga sudah tahu ini tanda bahaya, tapi responsnya tidak tepat. Terus yang ketiga, itu mungkin lebih ke arah preventif ya, dengan early initiation of breastfeeding atau inisiasi menyusui dini. Nah, untuk yang nomor tiga ini mungkin nggak terlalu dibahas di sini. Sekarang kita lebih bahas ke pengetahuan ibu sama respons ibu gitu ya. Kita akan mencegah biar tidak terjadi uh, kegawat daruratan yang tidak tepat sasaran, tidak tepat penanganan gitu. Nah, sekarang coba dari teman-teman yang hadir di sini yang tahu contoh kegawat daruratan pada bayi, ada nggak yang tahu contohnya? Mungkin Mbak Putri, Mbak Arin, atau lagi ada yang lagi ini nggak? Mbak Dewi, Mbak Rafa, Mbak Alia? Oke, ada. Jadi kita langsung aja. Ini mudahnya kita bisa lihat Ada tanda-tanda. jawab tuh di komen, di Oh, ada di kolom komen. komentar. Ah, Oke, udah ke spill dulu. agak susah ya, tak bacakan ini ada yang ngomong bayi kuning, demam. Itu bidan sabi. Oh, ini kayaknya yang menyebutkan apakah dari nakes ya, Mbak ya? Ya, Mbak ya. Kayaknya tahu ya, bayi kuning, demam. Oke, udah benar. Nah, tapi apakah hanya sebatas itu? Sebenarnya kita bisa lihat dari buku KIA ya, tanda-tanda bahaya pada bayi itu banyak banget. Tapi ini sebenarnya masih sedikit dari banyak sekali kondisi-kondisi yang bahaya gitu. Nah, tadi yang sebutin sama teman-teman benar ada bayi kuning, kulit dan matanya kuning, kemudian demam. Kadang ada juga perbedaan demam yang bisa ditangani dengan obat demam aja, ada yang harus dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Mungkin ini sudah cukup familiar ya, tali pusatnya bernanah atau sampai bau, keluar darah, terus juga tinja bayinya saat buang air besar warnanya pucat.
Ini kenapa kalau warnanya pucat itu karena takutnya ada gangguan hati gitu ya, fungsi hati. Terus kemudian untuk demam dan panas tinggi ini kapan harus dibawa ke rumah sakit? Penanganan pertamanya pastinya diberikan obat demam dulu ya. Nah, kalau misal demamnya sampai lebih dari 38 derajat untuk bayi dikurang dari 3 bulan dan dalam 3 hari juga tidak kunjung sembuh itu juga sudah menjadi tanda bahaya dan harus segera ke rumah sakit. Alangkah baiknya sejak bayi demam makanya harus sedia termometer di rumah. Kalau bayi demam kita bisa langsung bawa ke tenaga kesehatan. Terus diare, terus kemudian muntah-muntah, bayinya lemas, dingin, nangis, merintih. Itu ada sesak nafas sama kejang. Nah, kejang ini yang terutama yang berbahaya itu adalah kejang epilepsi yang lebih dari 5 menit tidak berhenti. Serta bayi yang tidak mau menyusu. Bayi tidak mau menyusu ini sebenarnya agak tricky untuk membedakan mana yang normal sama enggak. Kan kadang untuk bayi normal aja inisiasi pada perlekatan yang pertama kan kadang bayi itu terlihat seperti tidak mau menyusui. Itu mungkin bisa karena perlekatannya yang tidak tepat, tapi kalau sampai sama sekali tidak mau menyusui itu mungkin salah satu tanda bahaya. Gitu. Nah, itu masih babak mudah ya. Ini ada babak sulitnya. Jadi sebenarnya kondisi gawat darurat atau darurat utama umum pada bayi itu banyak sekali. Nah, kalau misal kita bahas mungkin eh, itu bahkan ada bukunya sendiri. Cuman kalau dari kita itu yang sering ditemui ada muntah sama diare. Nah, kalau muntah sama diare ini biasanya kalau bayinya dikasih ASI itu ini ya yang sebelah kiri ini kalau misalnya dikasih ASI itu bisa lebih dari 10 sampai 12 kali BAB-nya dalam 1 hari. Kalau misalnya bayinya pakai susu formula bisa BAB lebih dari 6 kali dan itu cair dalam 24 jam gitu ya. Terus untuk BAB dan BAK ini terlalu sering juga nggak boleh, terlalu jarang juga nggak boleh. Jadi tidak buang air besar dalam 1 hari karena normalnya sih minimal 6 kali uh, popok itu terbasah dalam 1 hari. Terus untuk dehidrasi ini kita juga harus waspada. Bisa dilihat dari area lidah dan bagian dalam bibir yang rasanya lebih kering gitu. Nah, untuk gagal jantung ini mungkin lebih ke terlihat dari alat pemeriksaan medis ya. Tapi kalau dari pemeriksaan umum itu bisa dilihat dari nggak mau netek, nggak mau minum susu, terus kayak terlihat gelisah, gelisah sama nangis terus sama kadang nafasnya jadi lebih cepat dari biasanya. Untuk pernafasan bayi itu 60 sampai 100 kali per menit. Nah, semakin dewasa nanti semakin turun 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 untuk normalnya gitu. Tapi kalau misal dia bernafas lebih cepat daripada biasanya itu juga merupakan tanda gejala penyakit jantung juga gitu dan tampak tampak pucat. Terus untuk selanjutnya terkait tidak menyusui itu juga bisa kita lihat dari frekuensinya. Kalau kurang dari 6 kali dalam 24 jam, baik itu ASI ataupun botol, itu juga bisa menjadi tanda bahaya karena larinya ke dehidrasi lagi gitu. Karena dehidrasi juga berbahaya. Serta kuning juga. Kadang kuning yang normal itu karena kurang menyusu, tapi kita bisa lihat perbedaannya kuning yang tidak normal sama normal itu dari harinya. Jadi biasanya kalau terjadi di 2 hari sampai 3 hari sampai 2 minggu, biasanya kuning masih bisa dikatakan normal. Tapi kalau lebih dari 2 minggu, tapi kuningnya tetap bertahan, itu bisa jadi ada kelainan hati dan itu harus segera diperiksakan darah lengkap untuk dilihat apakah ada uh, apa ya penyakit yang membatasi. Jadi bisa segera diobati. Nanti akan ada contoh yang yang menjadi apa ada contoh baiknya, ada contoh bagusnya nanti setelah slide ini. Terus untuk demam tinggi ya, seperti yang tadi dibilang. Jadi kalau makanya penting buat ibu-ibu siapapun di rumah itu punya termometer. Jadi kita tahu karena kadang kalau kita cuman megang bayinya aja itu nggak terlalu valid. Jadi kita harus tahu angka pastinya dengan termometer. Nah, terus untuk infeksi pusar tadi yang seperti dikatakan di depan, apakah ada darahnya keluar, apakah ada nanah, berbau, terus kemudian itu harus segera diberi antibiotik biasanya. Tapi kalau kita sebagai orang awam, kita bisa apa namanya langsung bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nah, terus ada infeksi mata juga, ada reaksi, mohon maaf ini, ada reaksi alergi akut, seperti, nah makanya di rumah itu juga harus sedia obat alergi dan kita sebagai orang tua harus tahu
anak kita terutama itu alerginya apa aja gitu. Jadi bisa menyiapkan obatnya dan juga menjauhi penyebabnya. Terus juga untuk luka sama cedera itu eh, mungkin dari ini cukup jarang terjadi ya. Tapi kalau terjadi pastinya sudah kita sudah paham kalau itu harus segera dibawa ke rumah sakit karena mungkin ada perdarahan di dalam atau yang kita tidak ketahui. Jadi setelah adanya kejadian jatuh atau kejadian kecelakaan, kita harus segera periksakan. Walaupun tidak ada, mungkin tidak ada perdarahan di luar, tidak ada tanda-tanda bayinya seperti terlihat normal, itu bisa diperiksakan dulu gitu. Nah, sebenarnya untuk membedakan ini pasti nggak mungkin bisa kita ini ya apa paham dan ingat dalam satu kali waktu gitu. Ya, yang pasti adalah kita harus sebagai ibu tuh biasanya ada insting karena kadang insting ibu tuh melebihi apapun gitu ya. Seperti contoh di setelah ini. Kok ada ya? Sebentar, sebentar. Sebentar. Ini. Mm, mm, mm. Oke, maaf. Dulu. Next. Nah, kadang kita kalau nggak tahu pengetahuannya, tapi kadang Allah tuh kasih insting buat ibu tahu nih ada yang nggak beres sama bayinya. Contohnya seperti kasus ini mungkin ada mbak-mbak yang tahu ya. Soalnya ini pernah viral juga di sosial media terkait bayi yang terkena atresia biliar. Walaupun ini angka kejadiannya sangat jarang, tapi perlu sebagai orang tua, apalagi sebagai tenaga kesehatan pasti harus tahu ya apa itu atresia biliar gitu. Jadi atresia biliar ini ada penyumbatan. Jadi harusnya saluran empedu itu nyambung ke saluran pencernaan, tapi karena ada sumbatan atau kadang dia tertutup total, akhirnya uh, enzim yang ada di hati itu tidak bisa, bukan enzim, cairan yang keluar dari hati tidak bisa memproses uh, zat-zat yang harusnya dia proses gitu. Jadi terjadilah tanda khas yang bisa diidentifikasi itu tinjanya pucat seperti yang tadi di buku KIA awal tanda bahaya. Kenapa tinja pucat itu menjadi tanda bahaya? Karena bisa jadi itu penyebabnya karena adanya atresia biliar. Nah, jadi bisa fesesnya itu warnanya dempul itu seperti pucat seperti bedak putih keabu-abuan. Terus juga urinnya bisa gelap seperti teh, kemudian kuning. Nah, ini kuning pada bayi yang tidak normal, yaitu lebih dari 2 minggu tidak kunjung membaik gitu ya. Terus kenapa ini penting? Karena walaupun dia jarang, kita harus tahu karena masa emas dari pengobatan 60 hari. Jadi 1,5 bulan. Kalau misalkan ada orang yang tidak tahu bahwa kuningnya ini oh normal mungkin kuning kuning karena ASI, jadinya tidak segera diperiksakan darahnya, tidak diperiksakan jadinya tidak tahu kan atresia biliar. Sampai ada bayi yang berusia 3 bulan tapi baru ketahuan kalau bayinya atresia biliar, akhirnya harus dilakukan operasi transplantasi hati dan itu harganya sangat mahal pertama. Terus yang kedua, kasihan bayinya sampai dia besar itu dia harus minum obat imunosupresan dan selama hidupnya dia harus terjaga dari segala macam kuman. Mungkin kalau kita hanya terkena flu, dia bisa sampai pneumonia gitu. Nah, di kasusnya ibu ini itu adalah ibu ini sama beberapa penderita ibu dari penderita atresia biliar yang lain itu juga mendapatkan penanganan yang kurang tepat dari dokter spesialis anak maupun bidannya. Mereka tidak diberitahu bahwa jika kuning lebih dari 2 minggu, itu harus diperiksakan darah biar tahu penyebab kenapa anaknya masih kuning. Jadi bahkan si ibu ini sudah istilahnya dia sudah berdaya ya. Dia dari orang yang cukup mampu, dia sudah bilang ke dokter anaknya, dok ini anak saya selama setengah bulan sampai 1 bulan itu masih kuning. Apakah perlu dicek darah? Bahkan ibunya sampai mengatakan seperti itu, tapi dokter spesialis anaknya mengatakan tidak perlu. Makanya ibu ini memviralkan di video sosial media. Jadi
untuk memberikan kita sama-sama awareness ya untuk kondisi ini. Terus juga ada yang 3 bulan, bidannya bilang nggak apa-apa, nggak ada istilahnya nggak ada masalah mungkin karena ASI, ini pengaruh dari ASI. Kita juga harus aware dengan perbedaan kuning yang normal dengan kuning mungkin kuning langsat baik kulit bayinya gitu. Caranya dengan melakukan sedikit penekanan terus penggeseran. Jadi dan untuk hal ini tindakan pentingnya adalah untuk melihat lebih dari 2 minggu. Jika masih kuning, tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan darah. Gitu. Karena selain harganya mahal, anaknya harus minum imunosupresan, kita lihat keterbatasan pelayanan transplantasi hati yang ada di Indonesia. Jadi ini mempersulit istilahnya untuk mempersulit kehidupan adiknya juga. Dan belum lagi di kasus yang viral itu juga salah satu anaknya adalah anak mahal gitu, udah ditunggu-tunggu, ternyata penanganan yang diberikan juga kurang tepat dan mungkin karena ibunya kurang teredukasi bahwa berapa lama sih kuning yang normal dan yang nggak normal, terus tanda-tanda yang harus diingat itu apa aja dan yang harus segera dilakukan apa. Jadi akhirnya harus mengalami kondisi yang demikian ya. Semoga jika kita menemui bayi-bayi yang lain, mungkin ini informasinya juga bisa disebarin biar tidak terjadi di sekitar kita gitu. Terus untuk maternal response. Nah, kan tadi yang saya bilang faktor penyebab kematian bayi itu ada 3. Yang pertama pengetahuan ibu. Kita tadi udah belajar tentang tanda-tandanya apa aja. Nah, kalau sekarang udah tahu nih tanda-tanda kalau misalkan ada bayi kena apa namanya kena tanda bahaya, ada menunjukkan tanda-tanda bahaya, maka respon apa yang diberikan kepada bayi tersebut? Mungkin ada mbak-mbak yang tahu atau teman-teman yang tahu atau moms yang tahu apa aja pertolongan pertama pada bayi. Asfiksia, kejang mbak, ya betul. Apakah masih belum kepikiran? Oke, kita langsung aja lanjut dulu. Jadi untuk penanganan pertolongan pertama itu tergantung dari tanda bahayanya. Seperti yang tadi, kalau tanda bahayanya demam bisa diberikan obat demam, tanda bahayanya dehidrasi bisa diberikan oralit. Nah, tapi kalau untuk yang kegawat daruratan yang memerlukan penanganan cepat dan mengancam nyawa, itu yang paling penting orang tua bisa itu adalah 2 hal, yaitu bantuan hidup dasar seperti CPR itu adalah resusitasi jantung paru, jadi eh, membuat jantung itu berdetak secara manual dari luar, kemudian penanganan tersedak. Karena sejatinya eh, penanganan kegawat daruratan itu yang hidup dasar, apa ya, prinsip hidup dasar itu ada 3. Jadi circulation atau peredaran darah, kemudian airway atau jalan nafas, sama breathing atau nafas. Karena kunci hidup yang paling dasar itu dari oksigen dan juga dari eh, penyaluran oksigen itu, penyaluran oksigen dan makanan lewat peredaran darah. Kalau semisal jantungnya berhenti, berarti kan tidak ada yang memompa darah itu ke seluruh tubuh. Terus kalau semisal ada darah dan darah ini kan juga mengangkut oksigen yang penting ditransfer ke seluruh tubuh biar tidak jaringannya tidak mati, itu kan adalah oksigen. Nah, kalau ada sumbatan pada jalan nafas artinya suplai oksigennya tidak terpenuhi, akhirnya itu juga menjadi hal yang sangat penting dan utama untuk dilakukan. Misalkan ada fraktur, kemudian jalan nafasnya, fraktur itu istilahnya patah tulang, kemudian ada sumbatan di jalan nafas, mana dulu yang harus dilakukan pasti menangani sumbatan jalan nafasnya dulu, karena yang paling utama, yang paling prioritas dalam kegawat daruratan itu adalah itu tadi 3, peredaran darah, sumbatan jalan nafas, dan juga eh, pernafasan, cara dia bernafas dan juga cara dia supply untuk oksigennya gitu. Jadi kita bahas dulu terkait penanganan tersedak dulu gitu ya. Karena kalau penanganan tersedak tidak berhasil, itu kita biasa lanjutkan dengan penanganan jantung paru, pijat jantung paru. Jadi yang pertama untuk penanganan bayi tersedak itu kita harus tahu nih tanda-tanda bayi tersedak itu seperti apa. Contoh yang pertama itu biasanya bayinya batuk-batuk
ya, seperti keselak gitu ya. Keselak kan batuk-batuk ya, terus ada itu keselak. Terus batuk-batuk, kemudian bayinya sulit berbicara, kadang sampai nggak bisa nangis, dan kadang kita bisa bedakan tersedak yang ringan dan juga yang parah. Kalau yang ringan tuh biasanya bayinya masih batuk. Batuk itu biasanya adalah respon tubuh untuk mengeluarkan benda yang di dalam jalan nafas, dan itu harus kita biarkan. Jangan dilakukan pertolongan seperti menepuk-nepuk pada saat bayi batuk, karena itu malah menurut penelitian dapat memasukkan potensinya sumbatannya bisa masuk lebih dalam. Jadi kalau bayinya masih bisa batuk, masih bisa mengeluarkan suara, itu artinya jembatannya masih ringan dan mungkin bisa dikeluarkan dari batuknya. Kalau batuknya efektif. Kalau semisal batuknya nggak efektif, sampai batuknya sudah mulai rada hilang atau masih batuk sampai tidak ada mengeluarkan suara, bayinya kemudian pucat, rewel, bukan rewel, rewel kan nangis ya, pucat sampai lemah, terus kemudian sampai apa namanya kehilangan kesadaran. Nah itu berarti sumbatan yang memang harus segera dilakukan pertolongan dan itu sangat mengancam nyawa gitu. Jadi untuk pertolongannya itu harus dilihat atau kalau misalkan ini kan kasusnya adalah bayi ya kurang dari 1 tahun. Jadi kalau bayi itu tidak disarankan Heimlich manuver. Heimlich manuver mungkin udah yang tahu. Jadi kayak melingkarkan tangan di perut terus kemudian diberikan penekanan. Nah itu untuk bayi tidak disarankan secara medis. Jadi yang disarankan pada bayi adalah hanya dua, yaitu penepuk bagian punggung belakang atau namanya manuver back blow, sama chest thrust. Chest thrust itu hampir sama seperti pijat jantung bayi, tapi dengan arah kepala yang lebih bawah, kemudian dilakukan hentakan pada bagian dada. Untuk lebih spesifiknya kita tonton dulu video ini lah untuk ininya ya, untuk langkahnya biar lebih jelas. My daughter 5 chest thrusts. trying to get emergency help. Yeah, ambulance, please. Yeah, my baby's choking. Chest thrust. This is when you trying to make a noise, but unfortunately she couldn't even cry or cough. Isabel, are you okay? Pertama cek kesadaran Lifted dulu Isabel ya. from her back to Kita her front, rangsang manoeuvred kita her along bayinya like menangis fire, sampai menangis. making sure Kalau that dia her nggak head bisa menangis was berarti lower kan than dia her kesedak bottom. yang parah ya. I Jadi harus supported her head with one hand. melakukan back I blow. used the heel of my palm to hit her quite hard between the shoulder blades with a fair bit of Artinya force. seperti itu. Yang perlu After 3 strong back blows, she actually coughed up this little untuk pemegangannya itu yang perlu between the shoulder diperhatikan blades. sederhana. Jadi antara dua belikat punggung belikat. Jadi misalkan ini bagian bayi, nah di antara keduanya di situ letak kita memukul selama back blow-nya. Nah kalau untuk penyanggahannya itu yang perlu diperhatikan itu adalah kedua tangannya nggak boleh di bawah rahang, karena kalau di bawah rahang nanti bayinya tercekek ya. Jadi menghambat aliran darah juga dan itu malah justru membahayakan bayi. Jadi dipegang area rahang dan juga pipi. Jadi tidak membuat bayinya tercekek gitu. Dan bisa ditopang bagian bayi karena kan kita hanya menopang bagian kepala aja. Nah, bagian bawah bayi itu ditopangkan di paha atau di pada saat kita duduk atau saat kita seperti sedikit jongkok. Nah, gitu. Untuk posisinya prinsipnya hanya seperti itu gitu. Fair bit of strong back blows. She actually coughed up this little chunk of banana. I checked in the front of her mouth to see that nothing was left in it. Nah, seperti yang tadi ini untuk lihat, jadi mengamati keparahan sumbatan jalan nafas. Nah, ini untuk mengamati itu pastikan jangan mengogrok-ogrok mulutnya bayi, karena takutnya kalau kita masukkan tangan itu bisa mendorong yang jadi sumbatan itu semakin dalam, jadi semakin parah. Jadi diamati apakah ada sumbatan yang terlihat gitu ya. Terus kemudian selanjutnya Isabel was a little bit sick after I'd done the back blows, but she was fine. I gave her a cuddle and she actually managed to cry after that. Nah, kapan dilakukan penghentiannya ya? Kalau ada keluar sumbatannya, tadi sudah keluar, dan kadang walaupun sumbatannya sudah keluar, itu tetap disarankan untuk ke tenaga kesehatan biar dilihat lebih lanjut, karena kadang masih ada sisanya gitu. That she was okay.
I knew that if the banana had not dislodged following 5 back blows, I'd have had to have done Nah, 5 kalau chest. udah 5 kali dorongan This is di when you gerak move baby itu onto their back, mempan, maka facing upwards along your dilanjutkan arm. And then hentakan place 2 pada fingers in the middle of their chest, just below their nipples, and push firmly and tempatnya di mana. Jadi kita bisa lihat putingnya bayi di sekitar sini. Jadi slightly di bawah puting bayi, di tengah-tengah dada bayi. downwards up to 5 times. Nah, untuk posisinya kepalanya sedikit di bawah. Nah, jadi tidak paralel dengan lantai, tapi kepala bayi sedikit di bawah. Terus ditopang dengan You're kaki. still choking at that point. You have to dial 999 to get emergency help. Yeah, ambulance, please. Yeah, my baby's choking. Mungkin kalau di sini ambulans sedikit lama, And jadi repeat the kita back yang blows harus and chest segera thrusts kesana ya. until they can breathe again. Tergantung or until Harry's kondisi alive. kotanya juga. Ya, kalau di Surabaya satu-satu di Baby is choking. Give up to 5 back blows. Terus Hold the baby face down along your thigh with their head lower. nah, kalau semisal dari pertolongan back blow itu tidak kunjung keluar sumbatannya, bayinya makin biru, makin tidak sadar makin biru, maka dilakukan bantuan hidup dasar namanya CPR atau bahasa Indonesia ya pijat jantung paru. Jadi kita memberikan pemijatan pada jantung biar jantungnya tuh terpompa secara manual, karena kan jantungnya tidak terpompa secara ini ya otomatis. Jadi kita harus memberikan pijat jantung. Untuk caranya itu kompresi dada, kita periksa jalan nafasnya, kita pastikan jalan nafasnya itu plong gitu ya, nggak ada kendala. Jadi kita memposisikan kepala bayi itu agak mendongak ke atas, kemudian dilakukan bantuan nafas. Nah, untuk teknisnya itu 30 kali penekanan pada dada, 2 kali bantuan nafas, jadi bisa mouth to mouth kalau ibu bayi, terus kemudian dilakukannya selama 5 siklus, karena dalam 2 menit ini golden periodnya gitu ya. Tentunya sebelum kita melakukan ini semua sudah melakukan permintaan pertolongan gitu ya, entah itu menelpon ambulan, meminta orang lain untuk menelpon ambulan, dan saat menelpon itu posisikan loudspeaker, jadi tidak kita meninggalkan bayinya terus kita telepon, tapi teleponnya biarkan aja, tapi kita langsung melakukan pertolongan ke bayinya dengan kondisi HP-nya loudspeaker gitu. Jadi nggak perlu kita tangannya ke HP gitu. Terus biar tidak kehilangan golden period-nya si bayi. Kemudian kalau misalkan terlihat sumbatan yang tadi memang tidak boleh dimasukkan kalau sumbatannya itu terlalu dalam. Kalau diet sumbatannya terlihat ketika kita membuka mulut bayi, maka bisa diambil jika kita yakin kalau sumbatan itu kalau kita ambil tidak semakin ke dalam gitu. Jadi untuk membebaskan jalan nafas itu tadi. Gitu. Untuk caranya bisa dilihat dulu di sini. Oke, bisa. You'll need to perform baby CPR. Call for help. Ask a helper to call 999 or 112 for emergency help. Use a mobile speakerphone if you're on your own so you can start CPR as soon as possible. If you're on your own and you don't have a speakerphone, you need to do CPR for a minute before you can call for help. Place them on a firm surface and open their airway. With one hand on the forehead, gently tilt the head back. With your fingertip, gently lift the chin and open the airway. Pick out any visible obstructions from the mouth and nose. Step 1 is breath. Take a breath, put your lips around your baby's mouth and nose and make a seal. Blow gently and steadily for up to 1 second. The chest should rise. Remove your mouth and watch the chest fall. Untuk mengecek bantuan nafas yang diberikan dari mulut ke mulut bayi itu berhasil atau tidak, dilihat dadanya, dada bayinya mengembang atau enggak. Karena kalau enggak mengembang berarti mungkin ngowos gitu ya, jadi ada celah, jadi bantuan nafasnya keluar, itu enggak sepenuhnya masuk ke bayi gitu. Rescue breath or puff. Do this 5 times. Nah, posisinya, biar matanya sedikit melihat, ini dada bayinya terkembang. Step 2 is pump or chest compressions.
Put 2 fingers in the center of your baby's chest and push down a third of the depth of the chest. Release the pressure, allowing the chest to come back up before pressing back down again. Repeat this 30 times at a rate of 100 to 120 pumps per minute. This is quite quick. Nah, jadi dilakukannya tepat seperti yang tadi, seperti yang chest thrust tadi, tapi ini 30 kali chest thrust, kemudian 2 kali bantuan nafas gitu. Untuk chest thrust-nya ini kita tunggu setiap kali penekanan, ditunggu dadanya mengembang lagi, baru kita tekan lagi. Tapi untuk pace-nya itu secepat di video ini, jadi dalam 100 sampai 120 ya. Untuk kedalamannya itu sepertiga antara depan sampai belakang bayi. After 30 chest pumps, open the airway and give a further 2 puffs. Continue to alternate between 30 chest pumps and 2 Itu puffs. dilakukan sampai 2 menit 5 siklus tadi gitu. Nah, kita kembali lagi ke materi. Jadi pada saat bayi tersedak, kita amati dulu tersedaknya ini tersedak yang ringan atau yang berat. Kalau yang ringan, terus bayinya bisa batuk secara efektif, ya kita tepuk-tepuk ringan saja, nggak perlu melakukan back blow gitu. Karena justru kalau misal sudah langsung dilakukan back blow bayinya tersedak, bayinya bisa lebih tersedak lagi gitu ya. Terus kemudian kalau bayinya memang tersedak yang butuh pertolongan back blow, kita langsung lakukan back blow selama 5 kali. Kalau 5 kali belum berhasil, dilakukan chest thrust. Setelah itu, jika bayi memang tidak menunjukkan ada perbaikan, dilakukan resusitasi jantung paru, seperti yang di video ini. Terus, nah, pastinya, walaupun webinar ini judulnya pertolongan pertama, tapi sebagai parents, biar lebih tenang menghadapi ini semua, setelah mengetahui informasi ini, kita apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Karena kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, ya kalau menyusu, biasanya penyebab tersedak bayi gumoh ya, bayi menyusu yang tersedak itu karena alirannya terlalu deras pertama. Terus juga kadang attachment pada saat attachment pertama itu bayinya tidak sedang siap menerima aliran yang terlalu deras, jadi akhirnya bayinya kaget dan gumoh tadi tersedak. Terus juga posisinya, kadang posisi yang terlalu paralel dengan lantai itu bisa membuat bayi tersedak karena kan tidak memanfaatkan gaya gravitasi. Kalau kita sedikit menegakkan atau sedikit mendudukkan, maka bukan sedikit mendudukkan, sedikit mengarahkan kepala lebih tinggi daripada lambung, maka alirannya itu bisa berjalan ke bawah ke lambung gitu. Apalagi kan pada saat bayi masih belum terlalu istilahnya masih belum bisa terlalu mengkontrol flow dari makanan yang masuk, nggak seperti orang dewasa gitu. Terus kemudian kadang kalau misalkan dari botol juga itu pakai metode pace bottle feeding ini biasanya kadang orang tua yang kepingin anaknya gemuk itu biasanya ngasih botol itu sedikit diarahkan 90 derajat dari lantai gitu ya, biar biar bayinya langsung minum banyak gitu, padahal itu sangat berpotensi membuat bayi tersedak. Jadi ketika memberikan botol, memberikan pakai sufor gitu ya, pakai botol itu ada diberikan ritme dan diposisikan sedikit paralel dengan lantai. Jadi seperti payudara kan, ketika kita menyusui kan payudara paralel dengan lantai. Jadi bayinya yang bisa mengkontrol alur bayinya. Tapi kalau kadang orang tua yang nggak sabaran, botolnya diginikan gitu, botolnya diberdirikan biar aliran airnya lebih banyak gitu. Itu tidak disarankan ya. Jadi tetap botol ini posisinya sedikit paralel dengan lantai. Jadi biar posisinya hampir sama dengan payudara. Jadi mencegah gumoh dan mencegah aliran yang terlalu deras. Jadi ini juga memberikan waktu bayi buat mengontrol flow-nya, kontrol alirannya, dan juga bayi ini biarin bayi itu dia tuh yang nyedot sendiri gitu payudaranya, karena dia yang harus menjadi kontrol utama aliran, karena dia yang tahu gitu kan, dia yang merasakan gitu. Terus kemudian kalau misalkan sudah MPASI,
ya makanannya sudah pasti ya kalau di bawah 1 tahun sudah pasti makanannya lembut, terus kemudian jangan harus hati-hati dengan makanan-makanan yang potongannya terlalu besar, yang apalagi yang bulat itu harus, apalagi kayak permen-permen dan ngapain bayi dikasih permen ya? Sorry. Maksudnya apa namanya, makanan yang berpotensi menjadi buat bikin bayi tersedak, nah itu harus hati-hati. Terus juga pada saat makan itu kadang kan ibu suka mengalihkan perhatian anak biar anaknya tuh makan banyak gitu. Jadi disetelin TV, disetelin HP atau apa ya, disetelin musik, bayinya mengalihkan perhatian. Justru itu sebenarnya bisa membuat bayi itu tersedak karena dia nggak fokus makan dan fokus yang dia alihkan yang lain. Jadi eh, secara tidak sadar juga bagian tubuh dia tuh tidak siap menerima makanan dan mengatur aliran makanannya. Jadi kita harus juga berhati-hati dan kalau memang butuh mengalihkan perhatian, kita harus awasi gitu. Jadi kalau misalkan bukan tubuh bayi yang mengawasi, yang sadar akan dia aliran makanannya ya, berarti orang tuanya harus ekstra mengawasi gitu. Terus kemudian mainan-mainan yang rusak ini kadang kan dikelamutin sama bayi gitu, kita harus apa ya, amankan gitu. Terus itu tadi ya saya rasa karena teman-teman udah ikut webinar ini jadi sudah tahu pertolongan pertama, terutama yang paling penting itu adalah bantuan hidup dasar, pijat jantung paru tadi sama pijat jantung sama back blow tadi itu yang paling penting ya. Terus selanjutnya, nah dari tak semua tanda-tanda bahaya itu mungkin bisa disimpulkan apa aja P3K yang bisa disiapin sama ibu pada saat di rumah ya. Jadi bisa disiapin termometer itu yang paling penting ya, karena hampir semua penyakit itu salah satu tandanya adalah demam gitu. Nah, demam yang harus diperhatikan sampai lebih dari 37,5 tadi ya. Terus kemudian timbangan bayi untuk memantau berat badan, karena kalau dehidrasi biasanya penurunan berat badan signifikan juga berbahaya buat bayi, jadi harus sedia timbangan di rumah. Terus P3K secara umum ada isinya untuk penanganan luka, habis itu paracetamol, kemudian antihistamin ini pastinya kalau ibu udah tahu alergi anaknya apa, konsultasi ke dokter dan disediakan antihistamin di rumah sesuai dosis dari dokter ya. Kemudian oralit, untuk bayi boleh diberikan oralit untuk pertolongan pertama dehidrasi ya 1 sampai 1,5 gelas untuk bayi 3 bulan. Jadi mohon maaf kalau bayi 3 bulan untuk 3 jam pertama saat dia diare, kemudian selanjutnya setengah gelas apabila bayi diare lagi ya. Tentunya setelah penanganan pertama itu sudah disarankan untuk menuju ke tenaga kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut ya. Kemudian nasal aspirator ini biasanya untuk membersihkan lendir dari hidung bayi, kemudian pelembab ruangan, terus habis itu humidifier, pompa ASI, kemudian tentunya sudah harus punya ngantongin kontak dokter anak atau emergency kontak yang ada di kota-kota yang ibu-ibu semua domisilinya di mana gitu. Kalau di Surabaya kan 112, mungkin di kota lain berbeda gitu. Nah, terus kapan harus mencari bantuan medis profesional? Pastinya untuk semua tanda gejala setelah diberikan pertolongan pertama, kita memang selalu menyarankan untuk segera ke tenaga kesehatan. Tapi yang paling utama apabila ada timbul kesulitan bernafas seperti yang di awal video tadi, distres nafas pada bayi, kemudian kulitnya jadi biru. Kulit biru ini kan tanda kurangnya oksigen. Nah, kalau itu terjadi lebih lama, maka jaringan-jaringan tuh bisa mati. Kalau jaringan rusak seperti ada luka itu masih ada proses penyembuhan gitu, dia bisa sembuh. Tapi kalau sudah mati, ya sudah, dia tidak bisa diapa-apakan lagi gitu. Kalau dia sudah mati, ya satu-satunya jalan ya entah itu diamputasi atau diimplan, yang itu kemungkinannya sangat kecil gitu ya. Jadi harus segera dilakukan tindakan tadi pijat jantung paru dan segera ke IGD gitu. Terus kalau bayinya tidak sadar gitu ya, tidak sadar pingsan gitu, kejang yang berlangsung lebih dari 5 menit seperti yang disebutin tadi, septik yang lebih dari 5 menit, karena ini sangat mempengaruhi prognosis, istilahnya kondisi bayi. Kalau dia nggak segera dibawa ke rumah sakit, nanti kondisinya akan lebih parah dan luka yang tidak berarti berdarah setelah dilakukan penekanan. Apakah sudah selesai? Tentu tidak, karena kondisi tanda-tanda bahaya dan juga pertolongan itu banyak sekali. Tapi untuk saat ini mungkin ini bisa dibaca sendiri, nanti bisa mungkin diberikan di grup gitu.
Tapi untuk yang terpenting tadi itu adalah 3 hal itu tadi. Jadi eh, peredaran darah kita harus pastikan jantungnya bekerja. Mungkin kalau orang awam masih belum bisa ini ya memeriksa nadi dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah lihat bayi tidak bernafas, bayi pingsan, maka sudah harus langsung dilakukan pijat jantung paru. Kemudian kalau tersedak tadi dilakukan back blow, chest thrust, baru pijat jantung paru gitu ya. Nah, ini mungkin cukup banyak materinya, jadi kita istirahat dulu dan melakukan sedikit kuis ya. Mungkin kalau ada yang masih stay di sini, kira-kira tadi ada yang masih ingat nggak berapa lama golden period operasi Kasai? 60 hari, yo ya. Mbak Nisa lagi. Ya oke, siap. Berarti masih fokus ya. Oke. Terus kalau lihat dari foto ini kelihatannya sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat mengemaskan, benar kan? Tapi sebenarnya di balik kegiatan-kegiatan kita, kadang kan kalau kita ingin mengalihkan perhatian bayi, kita ngasih barang apa aja yang ada di sekitar kita gitu ya, yang warnanya menarik atau apa untuk jadi mainan bayi biar nggak nangis biasanya. Nah, kadang mungkin kita lupa ngasih remote ke bayi gitu. Emangnya apa sih potensi bahaya dari ngasih remote ke bayi? Mungkin ada yang tahu, mbak-mbak di sini atau moms-moms dan sahabat-sahabat di sini bisa komen bahaya dari ngasih remote ke bayi. Kayak 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mungkin nggak ada yang kepikiran sama juga. Saya kalau misal nggak belajar ini nggak kepikiran. Jadi ini dilaporin adanya makan baterai koin. Gitu. Jadi dan baterai koin itu parah seremnya adalah ada di seluruh peralatan rumah tangga kita yang selalu kita pakai sehari-hari. Bahkan alat yang kita gunakan untuk mengukur tanda bahaya bayi, demam tadi, termometer juga kan pakai baterai koin. Nah, baterai koin itu kalau kemakan sama bayi, kemakan sama anak, itu memang bentuknya kecil, bukan karena sumbatan, dia menjadi sumbatan enggak, tapi dia bisa terbakar. Jadi ketika dia di kondisi yang lembab seperti di dalam tubuh, itu dia bisa mengakibatkan luka bakar yang sangat serius gitu. Tergantung dia nyantolnya di mana. Kalau nyantolnya di tenggorokan, dia bisa menyebabkan ya itu tadi di esofagus itu yang bisa menyebabkan kematian ya karena akhirnya bayinya jadi tidak bisa melakukan prinsip dasar hidup yaitu proses bernafas dan juga mendapatkan oksigen itu tadi ya. Terus kemudian di remote, bahkan di mainan gitu. Jadi kalau kita ngasih mainan ke bayi, usahakan yang sesuai usianya gitu. Tidak hanya secara ukuran tapi juga secara komponen. Apakah ada baterainya? Biasanya dihindarilah yang ada LED-nya atau yang ada yang membutuhkan tenaga listrik karena kadang-kadang itu kan ada baterainya dan baterai ini sangat berpotensi untuk dimakan gitu. Dan kematian bayi akibat bukan kematian bayi dan anak di bawah 5 tahun akibat makan button batteries ini adalah sampai mencapai ratusan ribu, terutama di Eropa ya, karena banyak mainan yang menyala atau membutuhkan listrik semua di sana gitu. Nah, mungkin ini tidak terlalu jarang terjadi di Indonesia, mungkin karena Indonesia sudah cukup baik untuk mainannya itu lebih ke yang tradisional gitu ya, tapi tetap kewaspadaan ini tidak hanya kepada button battery atau tidak hanya kepada koin apa baterai koin, tapi uh, juga ke benda-benda kecil lainnya seperti mungkin kancing juga bisa hal-hal yang bulat kecil itu mungkin kita lupa, kita tidak sadar, kita harus segera amankan. Terus baterai-baterai ini cadangannya taruh di lemari yang tidak mungkin dijangkau sama bayi atau tidak mungkin kita ambil saat kita berinteraksi dengan bayi gitu. Jadi menciptakan kondisi yang seaman mungkin buat bayi. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya. Apalagi penelanan button baterai ini kadang tidak menimbulkan gejala gitu. Jadi kadang ditemukan ketika sudah tidak bisa ditolong lagi gitu, sudah menunjukkan fase akhir gitu. Jadi kita harus berhati-hati. Mungkin dari sini saya mau mengapresiasi teman-teman dan mbak-mbak yang sudah mau bergabung karena itu artinya teman-teman sudah mau belajar dan mempersiapkan untuk menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Ini bisa dicatat dan juga dibagikan ilmunya. Mungkin dari saya itu aja Mbak Erni. Baik, Ya, tetap. terima kasih Bidan Sabil. Luar Iya. biasa sekali ya teman-teman ya, materi yang sudah disampaikan oleh Bidan Sabil dan juga kayak apa beberapa case ya, kasus yang mungkin
terlewat atau mungkin tidak sempat terpikir oleh para orang tua begitu ya. Sesuatu yang mungkin sebenarnya membahayakan, tapi mungkin kita kadang nggak aware tentang itu gitu ya. Nah,